perkenalkan nama saya Iwan Raditya Kaputra, NPM 33311919097, Teknik Mesin Untirta tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan apa saja fitur-fitur yang terdapat pada SolidWorks dan kegunaannya. Berikut videonya. Jadi di sini saya memakai aplikasi SolidWorks tahun 2010. Nah, untuk memakai aplikasi SolidWorks ini, pertama kita harus klik New. Nah, New ini ada beberapa bagian juga. Ini part-part itu untuk membuat part-part dari suatu bagian-bagian, entah itu mesin atau apapun. Nah, assembly ini digunakan untuk menggabungkan part-part yang sudah digunakan tadi. Nah, kalau misalkan part-part yang sudah dibuat tadi itu ingin dicetak dalam kertas, kita memakai namanya drawing untuk dicetak ke dalam kertas dengan ukuran apapun. Langsung saja kita pilih part dengan kita cek OK. Berikut ini tampilan dari aplikasi SolidWorks tahun 2010. Dan juga banyak sekali fitur-fitur yang dapat digunakan pada aplikasi SolidWorks ini. Dan juga kalau kita ingin mengeluarkan semua menu-menu yang terdapat pada aplikasi SolidWorks ini, kita bisa menggunakan ini. Klik kanan, lalu kita pilih Customize Menu. Nah, di sini karena saya sudah mencentang semuanya, berarti menunya ini sudah keluar ya, dan dapat digunakan. Yang pertama, kita ingin mempelajari dasar-dasarnya itu, yaitu pada menu Sketch. Nah, pada menu Sketch ini banyak sekali fitur-fitur yang dapat digunakan. Nah, sebelum menggambar, di kiri ini ada front plane, top plane, dan right plane. Itu tuh kegunaannya arah atau pandangan mana yang ingin kita pakai pada saat kita menggambar bangun tersebut. Kalau saya biasanya pakai top plane. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, yang pertama kita pakai adalah line. Line itu fungsinya yang buat garis. Di sini ada line, ada center line. Di sini kita pakai line. Nah, setelah kita klik, ini bebas, bisa kemana aja ya. Setelah itu, di sini ada rectangle. Nah, rectangle itu sendiri ada banyak sekali bagiannya. Ada corner rectangle, center rectangle, dan yang lain-lainnya. Corner rectangle ini nih, kita ingin membuat persegi, namun dari pinggir. Nah, kalau center rectangle ini kita membuat persegi, namun dari tengah. Kalau saya biasanya pakai center rectangle. Kita coba. Nah, kan dari tengah dia membuatnya. Nah, ini kan masih acak-acakan, belum jelas dimensinya berapa. Nah, untuk membuat dimensinya sendiri kita pakai Smart Dimension. Nah, pertama kita dimension dulu. Nah, ini keluar, lalu kita modif saja. Misalnya 250. Udah. And then di sininya kita pakai 80. Ya, seperti itu. Nah. Kalau di Exit Sketch dia akan seperti ini. Kita delete dulu. Nah, yang lainnya itu ada strike slot dan juga ada circle. Nah, circle ini sendiri juga ada dua macam, yaitu circle biasa dan perimeter circle. Nah, seperti ini tampilan jika kita menggunakan circle. Kita pakai top plane. Nah. Dia akan membuat lingkaran sesuai jari-jari yang diinputkan. Di situ ada 98, ada 99, dan juga ada 100. Begitu. Nah, setelah itu ada 3 point arc. 3 point arc ini ada center point arc, Tanger arc, dan 3 point arc. Ya, kegunaannya itu tuh kayak membuat lengkungan gitu, lingkaran, cuman belum terlalu full gitulah. Nah, lengkungan seperti inilah. Ketiganya kegunaannya sama, lingkaran seperti ini, hanya kayak jenisnya saja gitu yang berbeda. Selanjutnya di sini ada polygon, yaitu untuk membuat segi 6. Kita coba. Seperti ini. Biasanya untuk membuat baut atau mur dan segala macam ya. Di sini ada spline. Spline juga ada 3, ada spline, equation, dan fleet spline juga. Di sini ada ellipse untuk membuat ya ellipse. Ada ellipse, partial ellipse, dan parabola. Dan juga di sini ada sketch fillet. Itu kegunaannya untuk membuat lengkungan pada ujung-ujung seperti persegi. Itulah kegunaannya.
Dan juga ada yang lain-lainnya, ada trim, ada convert entities, offset entities, dan yang lain-lainnya. Kita masuk ke menu yang namanya feature. Nah, menu feature itu sendiri banyak sekali fitur-fitur yang dapat digunakan. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah persegi panjang dengan tampak ke atas. Nah, jika persegi panjang ini kita ingin buat sebuah objek 3 dimensi, kita menggunakan yang namanya extrude boss. Di sini ya, extrude boss ya. Nah, cara menggunakannya itu yaitu pertama kita klik dulu extrude boss-nya. Setelah kita membuat sebuah bangun ya. Setelah itu kita klik bangun ya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, di tengah sini ini ada panah. Kegunaan panah itu untuk membuat tebalnya dan arah tebalnya itu secara manual. Seperti ini. Ini artinya tebal ke atas, ini artinya tebal ke bawah. Kita buat saja tebal ke atas dengan ketebalan 45. Ya. Ada extrude boss, ada juga yang namanya loft boss. Nah, loft boss ini kegunaannya seperti extrude boss. Namun, jika kita ingin menggunakan loft boss, kita harus membuat yang namanya plane. Nah, plane itu bisa kita buat di reference geometry dan plane. Seperti itu. Nah, ada extrude boss, ada juga extrude cut. Nah, extrude cut itu kegunaannya untuk memotong bagian 3 dimensi ini. Seperti ini. Namun, jika kita ingin menggunakan extrude cut, pertama-tama kita harus membuat sebuah sketsa baru terlebih dahulu. Pertama, kita klik kanan. Setelah itu kita klik sketch. Di sini saya akan membuat sebuah persegi panjang lagi. Nah, setelah persegi panjangnya jadi, langsung saja kita feature dan extrude cut. Nah, ini untuk menunjukkan ketebalan, berapa ketebalan dari potongan tersebut. 45. Bisa kita ubah-ubah juga 45-nya. Nah, seperti itu. Nah, bolong kan? Nah, itu kegunaan extrude cut. Ada extrude cut, ada juga loft cut. Sama aja kegunaannya kayak extrude cut, cuman bedanya ya tadi itu harus menggunakan yang namanya plane. Seperti itu. Nah, jika kita ingin membuat banyak sekali extrude cut seperti ini, misal ke kanan atau ke bawah gitu, kan nggak mungkin kan kita buat satu-satu, pasti akan membutuhkan banyak waktu dan banyak tenaga. Nah, di sini kita menggunakan sebuah fitur yang namanya linear pattern. Nah, kita klik linear pattern-nya. Nah, kalau kita klik yang di sini, nah itu akan membuat ke bawah atau ke atas. Seperti itu. Nah, ini untuk menunjukkan jaraknya. Jarak antar kotak tersebut. Nah, ini jumlah kotak yang ingin dibuat. Misal 5, 6, 4, seperti itu. Kita buat 20 dan kotaknya ada 5. Kotak 4 40 ya. Ini ke bawah. Nah, seperti itu. Jika kita ingin membuat ke kanan, kita klik yang ini. Nah, seperti itu. Nah, ini jaraknya. Sama juga. Nah, kita buat seperti ini. Nah, ada juga yang namanya fillet. Nah, fillet ini juga terbagi jadi dua. Ada fillet, ada chamfer. Berikut kegunaannya. Kalau fillet itu kegunaannya seperti menumpulkan ujung-ujungnya yang tajam seperti ini. Nah, jadi kayak membentuk sebuah lingkaran gitu kan. Kita coba, kita klik. Nah, akan menjadi seperti itu. Kayak ditumpulkan seperti itu. Nah, ada yang namanya fillet, ada juga chamfer. Nah, bedanya kalau chamfer ini seperti memotong ujung-ujung yang lancip ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Tuh. Dan juga yang tadi itu ukuran juga bisa kita ubah-ubah ya. Klik. Nah, jadinya seperti itu. Nah. Dan juga masih banyak lagi, ada sweep cut, boundary cut, rip, draft, cell, warp, dome, mirror, dan yang lain-lain. Kita masuk ke menu Wildman. Nah, di sini saya sudah membuat bentuk seperti ini, seperti meja. Nah, kalau ingin membuat sketsa di structural member ini, pertama kita klik 3D sketch-nya itu. Nah, karena saya sudah membuat, tinggal kita edit sketch saja. Nah, seperti ini.
Nah, perbedaannya kalau misalkan di Wildman itu bisa kita buat lain. Nah, di situ ada XY, YZ, ZX itu seperti, nah, seperti ini nih. Bentuk garisnya tuh mau di mana. Nah, itu kan ada kuning-kuningnya tuh. Nah, tuh seperti itu. Nah, kan. Kita buat di XY. $200. Nah, seperti itu. Kenapa harus di XY? Kalau misalkan tidak di XY, nanti garis-garis si kaki-kakinya itu nggak lurus seperti itu. Gitu. Kita buat di XY. Lalu kita exit, guys. Nah, setelah itu ada structural member. Nah, structural member ini kegunaannya seperti ini. Di sini ada tipe-tipenya, ada ukurannya. Di sini kita pakai square tube aja. Masih banyak lagi tuh. Tapi cuma kita pakai square tube di size 80-85. Nah, kita klik garis-garisnya ini. Akan jadi seperti itu. Nah, seperti itu. Kita new group lagi untuk kaki-kakinya. Lalu kita checklist. Nah, akan jadi seperti ini. Gitu. Nah. Dan juga ada yang namanya trim atau extend. Trim atau extend tuh gunanya untuk seperti menggabungkan yang seperti ini nih. Ini kan belum terlalu bagus lah gitu. Atau bisa dimodifikasi sesuka mungkin gitu. Nah, menggunakan trim atau extend tadi. Nah, di sini juga ada yang namanya end cap. Nah, end cap itu gunanya seperti kayak nah, ini kan bolong nih bawah-bawahnya. Nah, kita pakai end cap. Nah, untuk kayak menutupi bolong-bolong itu, untuk alasnya seperti itu. Nah. Dan juga bisa di ini ya, diameternya tuh 15. Kita checklist. Nah, jadinya seperti itu. Dan juga ada yang namanya guset. Guset ini untuk membuat sirip-sirip yang biasanya ada di meja-meja gitu, atau banyak hal gitu. Seperti ini. Kita pilih di sini. Nah, akan jadi seperti itu. Tentu panjang sirip dan juga diameter siripnya itu bisa kita modifikasi suka kita ya. Itu seperti itu. Nah, jadinya seperti ini ya. Tuh. Dan masih banyak lagi, ada fillet bed, extrude cut, hole wizard, chamfer, dan yang lain-lainnya. Sama seperti fitur-fitur yang ada di features tadi. Nah, jadinya seperti ini kalau menggunakan Wildman. Nah, dan juga ada tambahan. Kita buka yang tadi. Nah, karena SolidWorks ini emang didesain untuk engineer, nah kita bisa pilih nih material yang ingin kita gunakan pada bentuk ini nih apa. Di sini ada material kan, not specified. Kita klik kanan, edit material. Nah, di sini banyak banget material yang bisa dipilih ya. Tuh, dari steel, iron, aluminium, dan masih banyak lagi. Dan coba kita pakai cast alloy steel. Tuh, dan apply aja. Habis di apply, nah udah, ini bahannya berarti udah pakai cast alloy steel. Nah, setelah itu kita juga bisa mengetahui massa dari bentuk ini berapa gitu. Ada di evaluate. Habis itu mesh properties, kita klik aja. Nah, ini dia massa si bentuk ini dalam satuan gram ya, yang sudah disetting pada awal penginstalan SolidWorks. Nih, gram. Seperti itu. Kita masuk ke menu sheet metal. Nah, kalau ingin menggunakan menu sheet metal itu, pertama kita harus pencet yang namanya base flange atau tab ini. Pertama-tama kita pilih dulu ininya, pandangannya. Kita pilih top. Top, lalu base flange atau tab. Kita pencet. Setelah itu
Setelah itu kita buat center rectangle. Terserah ya mau buat apa aja. Cuman di sini saya pakai center rectangle. Nah, bedanya dengan sketch yang lain, kalau misalkan sheet metal itu setelah di exit sketch, dia bakal menjadi bentuk seperti ini. Nah, seperti lempengan-lempengan metal begitu. Nah, tentu saja tebalnya ini bisa kita ubah ya. Tuh. Di sini kita pakai 1 mm aja. Lalu pas setelah di checklist jadinya seperti ini. Tuh. Jadi seperti lempengan-lempengan gitu. Nah, di sheet metal itu ada juga edge flange. Apa gunanya edge flange ini? Kita klik. Dia gunanya itu untuk menambah lempengan gitu. Seperti ini. Tuh. Tentu saja panjangnya bisa diubah-ubah ya. Bisa diatur. Kita pakai 110 aja. Lalu checklist. Nah, seperti itu. Nah, ininya jadi nyatu gitu kan. Nah, setelah itu ada yang namanya jog. Jog ini gunanya apa? Jog ini kayak semacam untuk menekuk lempengan yang sudah dibuat, jadi nekuk ke dalam atau keluar begitu. Pertama kita pilih bagiannya. Setelah itu kita buat garis tanda membatasnya seperti itulah. Nah, satu exit sketch. Tunggu sebentar. Setelah itu pilih bagian yang tidak ingin dibengkokkan ya. Kita pilih yang rada bawah, yang bawah. Nah, itu kan dia membengkok keluar seperti itu. Bisa diatur juga ya, jauh bengkokannya. Kita pakai 20. Nah, jadi bengkok seperti itu. Ada juga namanya hem. Hem itu gunanya apa? Nah, untuk hem itu gunanya untuk membengkokkan ujung-ujungnya ini, seperti ini. Nah, seperti itu. Ada 4 model ya. Bisa dibengkokkan seperti apa? Oh. Nah, dan juga bisa diatur ya kepanjangan dan diameter bengkokannya itu. Kita checklist. Nah, seperti itu kan. Nah, ada juga yang namanya fan. Fan itu gunanya semacam kita ingin membuat sebuah ventilasi. Nah, itu pakai namanya fan. Seharusnya kita buat dulu ya desain ventilasinya itu. Nah, di sini bagian-bagiannya tuh. Bundary itu kayak face dari fan tersebut, dari ventilasi tersebut. Nah, ribs itu penopang ventilasi. Spars itu kan ventilasi kan banyak lingkarannya tuh, dari besar kecil. Nah, kita pakai spars buat nandain lingkarannya itu. Nah, ada juga fill-in bundary. Fill-in bundary itu kan ventilasi itu lingkaran tengahnya pasti nggak bolong kan. Nah, itu kita pakai fill-in bundary dan pilih lingkaran tengahnya itu. Nah, seperti itu. Untuk sheet metal sampai situ yang saya pelajari ya. Dan juga ada tambahan di bagian weldment tadi. Ada bagian nih weldment. Nah, jika kita klik weldment ini gunanya untuk sebagai informasi pengelasan. Jadi bagian mana saja yang sudah dilas, bentuk lasnya seperti apa, ukurannya berapa dan segala macam itu nanti terpampang di weldment ini. Jadi kayak informasi pengelasannya itu nanti banyak banget gitu. Seperti itu. Kita masuk ke menu simulation. Nah, tapi dengan catatan, menu simulation ini nggak bakal muncul kalau misalkan kita nggak menekan menu ini. Pertama kita pilih Office Products. Nah, di sini ada SolidWorks Office. Kita pilih tanda bawahnya. Setelah itu kita pilih SolidWorks Simulation. Nah, setelah diklik, tunggu beberapa saat, nanti menu simulation ini bakal keluar. Nah, di sini saya sudah membuat seperti lempengan besi begitu, lempengan panjang besi dengan material yang saya pakai di sini zirconium. Nah, pertama kita klik dulu simulation ini ya. Nah, untuk melakukan simulation itu pertama kita klik dulu ini Study Advisor. Kita klik tanda bawahnya. Habis itu kita pilih New Study. Nah, di sini kita bisa bebas ganti namanya, nama apa aja. Setelah itu kita checklist. Nah, setelah itu banyak kan menu-menu yang keluar. Nah, setelah itu kita pilih Victor Advisor. Kita pilih tanda bawahnya.
Setelah itu kita pilih Fix Geometry. Nah, gunanya apa sih Fix Geometry itu? Seperti pada gambar, dia bakal menahan bagian yang terkena force. Nah, di sini kita pilih ujungnya, yang kotak ini ya. Lalu checklist. Setelah itu kita geser ke external loads. Nah, di external loads ini ada force. Force itu gunanya apa? Force itu gunanya untuk memberi beban. Bagian mana yang akan kita beri beban dan berapa beban yang akan kita beri. Nah, kita pilih bagiannya ini yang akan kita beri beban. Setelah itu di sini kita isi berapa newton force yang akan kita berikan. Di sini saya pakai 40. Setelah itu kita checklist. Nah, habis itu di sini ada run. Tapi sebelum kita run, kita pilih bawah dulu create mesh. Nah, setelah itu kita checklist dan tunggu beberapa saat sampai 100%. Nah, bangunannya akan jadi seperti ini. Setelah itu baru kita run ya. Baru kita klik run. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat sampai 100% juga. Yes. Setelah 100%, tampilan dari simulasi tersebut bakal jadi seperti ini. Dan banyaknya nilai-nilai di samping ini ya. Nah, kalau kita lihat ke kiri itu ada stress, displacement, sama strain. Nah, kita bisa mensimulasikan stress dan strain dan yang lain-lainnya itu dengan cara kita pilih misal stress, kita klik kanan. Habis itu di sini ada pilihan animate. Nah, kita klik, nanti dia bakal menganimasikan force yang kita berikan itu seperti apa. Nanti bakal gerak-gerak seperti itu. Nah, di sini juga ada menu yang namanya factor of safety. Di mana factor of safety tersebut? Nah, di sini kan ada result. Kita klik kanan. Nah, di sini keluar define factor of safety plot. Habis itu kita pilih. Setelah itu kita checklist aja. Nah, nilai force yang saya dapat itu 0,47. Namun ada beberapa kasus di mana force ini tidak bisa dipakai. Kenapa tidak bisa dipakai? Karena material yang dipakai pada benda tersebut dan juga force yang diberikan itu tidak sinkron. Jadi force tersebut tidak akan keluar atau tidak bisa dipakai. Nah, setelah itu kan pasti banyak kan data-data yang kita terima dari simulasi tersebut. Nah, data-data itu bisa kita baca atau bisa kita terima dengan cara kita klik yang di sini ada menu report. Kita klik report. Nah, di sini bisa kita edit sedemikian rupa sesuai keinginan kita. Habis itu kita publish. Setelah kita publish, kita tunggu beberapa saat. Nanti akan muncul word seperti ini. Nah, di sini dengan judul stress analysis of bla bla bla. Nah, word ini mencangkup apa saja data-data yang sudah kita terima dari simulasi tadi. Tuh, banyak data-data nilai-nilainya dan juga bahkan gambar-gambarnya pun sudah langsung ada. Kita tanpa perlu repot-repot lagi manual mencari data-data tersebut, di sini sudah tersediakan. Itulah fungsi publish tersebut. Berikut penjelasan saya tentang apa saja kegunaan dari fitur-fitur yang ada pada aplikasi SolidWorks. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dan sampai jumpa.